buat kalian semua yang nonton di channel YouTube GKJ Jemaat Keraksaan. Selamat datang di acara Bincang Santai bersama saya Yosua dan saya Nina. Di episode pertama kali ini, kami akan berbincang dengan salah satu jemaat GKJ Jemaat Keraksaan bersama Bu Puji. Shalom Ibu. Shalom Mbak Nina. Shalom Mas Yosua. Shalom Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik-baik Mbak. Sampai sekarang masih sehat. Puji Tuhan. Amin. Mungkin ada beberapa warga jemaat kita yang belum mengenal siapa Ibu. Kalau boleh tahu nama lengkap Ibu dan Ibu sekarang umur berapa? Nama lengkap saya yaitu Puji Astuti dan umur saya 63 tahun kurang 4 bulan. 4 bulan ya? Iya. Tapi bentar lagi mau ulang tahun ya? Iya. Kalau boleh tahu asal daerah Ibu dari mana dan apakah Ibu saat ini masih bekerja atau sudah pensiunan? Ya, Mbak Nina, asli saya itu dari desa yang kecil di daerah Pare, Kediri, Jawa Timur. Dan saya sampai saat ini masih bekerja dan masih aktif. Iya. Masih aktif bekerja berarti ya Bu? Iya, masih aktif bekerja dan profesi saya saat ini sebagai pejabat umum. Bagaimana perjalanan Ibu ketika merintis profesi? Ya, pada tahun 1982 saya lulus S1 di Universitas Brawijaya. Berjalannya waktu tahun 1988 saya mengikuti tes program spesialis 1 di Universitas Indonesia dan di Universitas Erlangga. Dan itu 2 tempat sekaligus ikut tes? Iya. Karena saya nggak mau nanti saya gagal di dua-duanya. Iya. Jadi untuk seret, maka saya tes di 2 tempat. Di 2 tempat. Dan itu lolos semua? Dan akhirnya saya lolos semua di UNER sampai di UI. Di UI? Yang saya pilih yaitu di UNER karena saya tinggal di Jawa Timur biar lebih dekat. Iya, jadi saya memilih kuliah di Universitas Erlangga. Dan tahun 1990 saya lulus. Dalam 2 tahun saya bisa lulus. Dengan berjalannya waktu juga tahun 1992 saya menerima SK pengangkatan di Keraksaan. Di Keraksaan inilah awal karier saya, Mbak Nina sama Mas Yosua. Iya, lalu adakah suka duka selama menjalani profesi ini, Bu? Iya, dalam meniti karier itu pasti ada suka dukanya. Awal saya meniti karier di Keraksaan itu saya dimulai dari nol, tidak punya apa-apa sama sekali. Saya untuk kantor saya harus menyewa, dan untuk rumah tinggal saya harus kos 1 kamar. 2 atau sekitar 2 atau 3 tahun kantor saya minus karena pendapatan saya hanya 1-2, tapi saya harus membayar setiap bulan pegawai, membayar listrik, air,
dan untuk transport dan lain-lain. Dan lain-lain. Makanya saya masih minus. Minus. Setelah 3 tahun, Iya. masa sewa saya itu habis. Pada saat habis itulah titik terendah saya, karena di waktu saya membutuhkan uang untuk sewa, saya belum mempunyai uang. Yang saya bisa hanya berdoa. Saya berdoa sambil nangis, saya berdoa setiap malam. Itu yang saya lakukan karena saya nggak punya apa-apa. Nah, terus saya suatu saat ada tamu itu menginginkan pengurusan tanahnya. Mereka beli tanah dalam jumlah besar dan pengurusan tanahnya itu diserahkan kepada saya. Akhirnya saya terima pengurusannya, saya kerjakan pagi, siang, malam. Dengan perjuangan itu ya. Saya kerjakan pagi, siang, malam. Akhirnya berapa bulan selesai. Bisa selesai, saya urus. Karena dalam mengurus suatu tanah milik PT itu tidak mudah. Karena menyangkut izin-izinnya. Tidak hanya mengurus tanahnya, tapi kita harus mengurus izin-izinnya juga. Akhirnya bisa selesai. Tamu akhirnya ke tempat saya mengatakan bahwa ibu pekerjaannya kan sudah selesai. Mereka bertanya berapa biayanya. Mereka bertanya berapa honor untuk ibu. Terus saya mengatakan honornya X. Tapi mereka bilang bahwa ibu sudah bekerja pagi, siang, malam. Honor yang ibu sebutkan tadi tolong dikalikan 2, ditulis di kwitansi, sebentar lagi saya bayar. Dan itu menjadi berkat ibu dari Tuhan Yesus. Iya. Akhirnya honor saya terima. Saya menangis pada Tuhan. Di saat saya membutuhkan untuk sewa rumah, Tuhan ngasih saya berkat melalui pekerjaan saya. Puji Tuhan, dengan berkat itu bukan hanya bisa untuk menyewa, tapi bisa untuk membeli rumah yang saya tempati untuk kantor sampai saat ini. Begitu Mas Yosua dengan perjalanan karir saya. Hal apa yang mungkin ibu lakukan ketika menjalani hidup karir ibu dalam masa-masa pandemi seperti ini? Mungkin sedikit ada kesulitan ya untuk membiasakan pegawai saya, membiasakan tamu saya untuk mengikuti protokol kesehatan. Masuk kantor saya harus cuci tangan atau memakai hand sanitizer, memakai masker, jaga jarak. Itu mungkin perlu waktu dan perlu mereka itu diingatkan secara terus-menerus. Tapi dengan berjalannya waktu mereka bisa juga mengikuti protokol kesehatan sampai sekarang. Berarti dengan pegawai-pegawai ibu ini nggak terlalu susah untuk diatur. Iya, karena setiap hari harus diingatkan. Ya, perbincangan kita rupanya semakin seru saja. Untuk itu jangan kemana-mana dan terus saksikan acara ini hingga selesai.
kembali lagi dalam acara Bincang Santai kali ini. Ya, ketika dalam keadaan susah, apakah ibu tetap berserah kepada Tuhan, dan ungkapan apa yang ibu ungkapkan kepada Tuhan Yesus? Dalam keadaan susah maupun senang, pasti kita selalu berdoa, karena dengan berdoa kita menjadi tenang. Dengan berdoa kita menjadi kuat. Begitu, Mbak. Ungkapan yang saya ucapkan kepada Tuhan yaitu, Tuhan, beri saya kekuatan dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi sisa hidup saya. Sempurnakan hidup saya ya Tuhan. Itu ungkapan yang selalu saya sebutkan dalam doa saya. Selain berserah sama Tuhan Yesus, ya Bu ya, apa yang menjadi penyemangat dan motivasi Ibu? Mungkin Ibu termotivasi dengan orang-orang di sekitar sana. Nah, ini apa yang menjadi motivasi Ibu dan penyemangat Ibu secara pribadi? Yang menjadi penyemangat saya itu mungkin karena kasih Tuhan. Seperti tadi yang saya ceritakan, pada saat saya jatuh, pada saat saya ada di titik nol, Tuhan memberi saya pekerjaan. Itu berarti Tuhan penuh kasih. Selain itu, yang menjadi penyemangat bagi saya itu bisa dari pendeta, bisa dari majelis-majelis, bisa dari teman-teman segereja atau teman-teman luar, bisa dari sanak saudara. Begitu, Mas. Gitu ya. Ya. Lalu adakah satu pegangan ayat atau mungkin ada beberapa ayat dari firman Tuhan? Ada, Mbak. Ya. Mungkin sekitar 4 ayat ya. Ya. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikian, Mbak. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Berarti itu yang menjadi pegangan Ibu, pegangan firman Tuhan itu yang menjadi pegangan Ibu dalam menjalani hidup sehari-hari ini ya. Oke, berarti ini pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira Ibu punya pesan untuk yang disampaikan ke warga jemaat yang mungkin nonton di channel YouTube ini? Pesan apa yang Ibu sampaikan untuk tetap menjalani hidup dengan berserah bersama Tuhan Yesus? Pesan saya, hidup itu harus diikuti dengan disiplin. Disiplin dalam hal ibadah, disiplin dalam hal berdoa, disiplin dalam hal kerja, disiplin dalam hal mengelola waktu. Jangan sampai waktunya ibadah, waktunya doa, kita masih main gadget, kita masih main game, kita masih main telepon-teleponan. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu disiplin dalam mengelola keuangan. Sekecil apapun
pendapatan kita harus kita kelola dengan baik. Misalkan sebagian untuk gereja harus disisihkan. Apabila kita memperoleh berkat, maka harus kita pilah-pilah. Sebagian untuk gereja harus kita sisihkan. Sebagian untuk hidup, untuk makan harus kita sisihkan. Dan sebagian untuk tabungan. Dan untuk tabungan itu bermanfaat bagi hidup kita kelak. Karena dengan menabung, kita mempunyai cadangan. Seperti sekarang ini, COVID, pendapatan kita akan menurun. Otomatis kita bisa mengambil dari tabungan. Demikian pesan saya. Terima kasih kepada Ibu Puji yang sudah berkenan berbincang santai dengan kita semua di sini. Demikian acara bincang santai kita. Semoga dapat bermanfaat. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dan semakin menguatkan iman kita. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Terus saksikan di channel YouTube GKJ Jemaat Keraksaan. Shalom.